Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa kembali menyapa dalam renungan Suara Marturia. Hari ini kita akan merenungkan salah satu nubuat yang paling terkenal dalam perjanjian lama, yakni nubuat tentang Immanuel atau Allah yang menyertai kita. Namun sebelum nubuat itu menjadi kabar sukacita, dia muncul justru di tengah ketakutan dan kebimbangan seorang raja. Dari situ kita akan melihat bahwa janji Immanuel bukan sekedar peristiwa Natal, tetapi juga undangan untuk mempercayai Tuhan di tengah tekanan hidup yang paling menyesakan. Untuk itu saya mengundang kita semua untuk menyatukan hati sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terangilah hati kami agar ketika kami membaca firman hari ini, Engkau boleh menuntun kami dapat melihat lebih dari sekedar kata-kata. Biarlah kami dapat menangkap janji-Mu, memahami teguran-Mu, dan merasakan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 25. Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 25. Di bawah judul perikop pemberitaan mengenai Immanuel. Demikian firman Tuhan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu, sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Pada hari itu akan terjadi, Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal dan di celah-celah bukit-bukit batu, di segala pagar duri dan di segala penggembalaan. Pada hari itu dengan pisau cukur yang dipinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha, bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut juga. Pada hari itu setiap orang akan memiara seekor lembu betina yang muda dan 2 ekor domba. Dan karena banyaknya susu yang dihasilkan, mereka akan makan dadih. Sungguh dadih dan madu akan dimakan oleh setiap orang yang masih tinggal di dalam negeri. Pada hari itu setiap tempat di mana biasanya tumbuh 1000 pohon anggur dan yang berharga 1000 shikal perak akan menjadi tempat putri malu dan rumput. Orang pergi ke sana terpaksa membawa anak-anak panah dan busur, sebab putri malu dan rumput belaka seluruh negeri itu. Dan engkau tidak berani pergi ke segala lereng gunung yang biasanya dicangkul, karena takut akan putri malu dan rumput. Di situ hanya lembu dan domba akan berkeliaran. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dalam segala kekayaannya tetap tinggal di dalam hati kita dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berada di dalam perenungan firman Tuhan di bawah tema janji kedatangan Sang Immanuel. Bapak mama, ketika kita membaca nubuat Yesaya pasal 7, hal ini kerap kali dikaitkan dengan suasana Natal, di mana penuh dengan sukacita dan sebagainya. Tetapi jika kita memperhatikan kata demi kata maupun konteks yang disampaikan dalam Yesaya pasal 7, suasananya bukan sukacita, tetapi ada ketakutan politis yang terjadi di sana, di mana Raja Ahaz takut karena kerajaan Yehuda dikepung oleh 2 negara, yakni Aram dan Israel Utara. Tuhan menawarkan pertolongan, bahkan meminta Ahaz untuk meminta tanda
sesuatu yang jarang sekali Tuhan lakukan. Namun cukup mengejutkan karena Ahas menolak, bukan karena ia bersikap rohani, tetapi karena dia tidak percaya. Dia lebih ingin mencari jalan keluar politik daripada mempercayai janji Tuhan. Dan disinilah hal pertama yang perlu kita renungkan. Kadang masalah terbesar kita bukanlah tekanan dari luar, tetapi ketidakmauan kita untuk percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Yang kedua adalah soal bagaimana Tuhan memberi tanda bahkan di saat kita menolak. Jadi karena Ahas menolak meminta tanda, Tuhan berkata, Tuhan sendiri akan memberikan tanda. Ini mengejutkan bahwa Ahas menolak imannya. Tetapi Tuhan justru tetap memberi jawaban. Inilah dimensi yang kerap kali kita lewatkan. Immanuel bukan datang karena manusia mencari Tuhan, melainkan karena Tuhan mengejar manusia yang takut, ragu, dan keras kepala. Natal pertama pun seperti itu. Dunia tidak siap, bahkan rakyat Israel sebagian besar tidak peduli. Tetapi Allah tetap datang, tetap menyertai, tetap menepati janjinya. Yang ketiga adalah soal Immanuel yang hadir di dalam krisis, bukan setelah krisis itu selesai. Tanda yang dimunculkan dalam teks yang kita baca ini bersifat sangat simbolis. Seorang perempuan muda akan melahirkan anak dan dia akan menamainya Immanuel. Menariknya nubuat Yesaya ini punya dua lapisan pemenuhan. Yang pertama, pemenuhan dekat bagi Ahas, yakni akan ada seorang anak yang lahir sebagai tanda bahwa Tuhan akan tetap menjaga Yehuda dalam waktu dekat. Dan kedua, pemenuhan jauh di dalam Kristus, yakni Allah sendiri yang akan datang menjadi manusia, menyertai umatnya untuk selamanya. Artinya, Immanuel adalah Allah yang hadir di tengah krisis, bukan setelah semuanya aman. Tuhan tidak berkata, tunggu kamu tenang dulu, baru aku datang. Tetapi Tuhan justru berkata, aku datang karena kamu sedang takut. Kemudian ayat ke-20 sampai 25 ini adalah bagian ayat yang cukup jarang dibahas, di mana sebenarnya bagian ini justru membawa pesan yang mendalam. Jadi Yesaya bernubuat bahwa tanah Yehuda akan mengalami kerusakan, menjadi seperti belukar, ternak bebas berkeliaran, dan keadaan ekonomi memburuk. Mengejutkan bukan? Tuhan menjanjikan Immanuel, tetapi bukan berarti semuanya akan langsung mulus. Immanuel tidak menghapus konsekuensi dosa atau ketidakpercayaan, tetapi ia menyertai umatnya melewati proses pemurnian. Sekarang kita berpikir, jika Tuhan menyertai, maka hidup kita harus nyaman. Tetapi Yesaya mengingatkan, penyertaan Tuhan bukan garansi bahwa jalan kita akan selalu mulus, tetapi garansi bahwa kita tidak berjalan sendirian. Saudara-saudara, jika kita berbicara soal Immanuel yang hadir hari ini, maka kita sering ada dalam posisi yang sama dengan Ahas. Kita takut pada tekanan hidup, kita ingin memegang kendali sendiri, kita sulit percaya bahwa Tuhan sanggup. Tetapi kabar baiknya adalah Allah tetap menawarkan tanda-tanda bahwa Dia masih peduli, masih bekerja, dan masih menyertai. Kadang tanda itu berupa damai di hati, padahal masalah belum selesai. Kadang berupa orang yang Tuhan kirimkan untuk menguatkan. Kadang berupa firman yang tiba-tiba berbicara tepat pada keadaan kita. Immanuel berarti aku bersamamu bahkan saat kamu belum berani percaya. Inilah berita tentang penantian masa Natal yang sebenarnya. Dan ini juga menjadi berita untuk kita hari ini. Mari bersama-sama kita sekali lagi menghadap kehadirat Tuhan untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk janjimu akan Immanuel. Terima kasih bahwa Engkau datang bukan karena kami kuat, tetapi justru karena kami lemah. Ajari kami mempercayai-Mu di tengah ketakutan, krisis, dan kebimbangan. Selimutilah hati kami dengan kehadiran-Mu, dan tolong kami melihat tanda-tanda penyertaan-Mu setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Immanuel, kami berdoa. Amin. Bapak Mama, terima kasih sudah mengikuti renungan Suara Marturia
Kiranya penyertaan Tuhan Sang Immanuel memenuhi langkah kita sepanjang hari. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.